Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 mengenai usaha pelestarian lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, mengetahui keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar? Langsung saja pada pembelajaran kita hari ini. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Lantas, apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, jadi kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Lalu, adanya proses produksi ini menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh dari kegiatan produksi yaitu petani yang memproduksi beras, seperti pada gambar di samping ya. Bermula pada saat petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai mernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi, baik itu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Tujuan dari distribusi ini adalah agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Lalu, contoh dari kegiatan distribusi ini seperti pada gambar di samping, yaitu penjualan barang oleh para pedagang. Yang berikutnya adalah kegiatan konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi, baik itu berupa barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan tersebut dapat berupa uang ataupun waktu. Contoh kegiatan dari konsumsi seperti pada gambar di samping, yaitu terlihat ada sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Salah satu contoh kegiatan konsumsinya yaitu memakan nasi yang sudah matang.
Jadi, contoh kegiatan ekonomi yang pertama tadi yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksinya adalah petani yang memproduksi beras. Kemudian, beras yang diproduksi oleh petani dijual oleh para pedagang. Dan beras tersebut kemudian sampai ke masyarakat lalu dikonsumsi oleh masyarakat. Dari uraian di atas, kalian mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah berbagai kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitarmu. Identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut. Tulislah hasil pengamatan kalian dalam tabel berikut. Contohnya yang pertama yaitu kegiatan pabrik kerupuk, termasuk jenis produksi. Orang yang diuntungkannya yaitu masyarakat yang suka makan kerupuk. Lalu keuntungan yang diperolehnya yaitu makan lebih lahap. Contoh yang kedua yaitu kegiatan menjual pasir. Jenis kegiatannya termasuk distribusi. Orang yang diuntungkannya yaitu masyarakat yang sedang membangun rumah. Lalu keuntungan yang diperolehnya yaitu pembangunan rumah lancar. Untuk yang selanjutnya, silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap jenis usaha atau pekerja itu baik, asal tidak merugikan orang lain. Jadi, tidak ada alasan ya untuk saling menghina pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini faktor yang mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama yaitu kondisi geografis Indonesia yang beragam. Dengan beragamnya kondisi geografis, membuat Indonesia memiliki banyak aktivitas ekonomi seperti pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, dan juga perdagangan. Lalu yang kedua, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Karena keadaan alam yang berbeda di setiap daerah, maka sumber daya alam di setiap daerahnya pun berbeda. Lalu yang ketiga yaitu kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman karena berbagai jenis usaha hendaknya kita hormati. Alasannya adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Selanjutnya, ayo latihan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Coba sebutkan keuntungan dari adanya keberagaman jenis usaha ekonomi. Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Dan jangan lupa dikumpulkan ya. Baik anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti ya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.